itu adalah salah, persepsi yang salah, image yang salah, bahwa sebenarnya petani ini adalah merupakan selalu kami agungkan, yaitu pahlawan pangan. Dan hari ini kalian juga mengambil jurusan ya, hortikultura Bu ya, hortikultura, dan ini juga tepat. Maka sebenarnya ekonomi itu bukan dilihat dari bagaimana kita profesi kita, tapi bagaimana keuletan kita dalam bekerja dan motivasi kita, produktivitas kita kerja, dan itu semua untuk menentukan bagaimana masa depan kita ya. Maka sebenarnya pendidikan itu, hasil output pendidikan itu atau keluaran dari pendidikan itu ada 3 sebenarnya harus didapatkan. Yang pertama adalah bagaimana bisa mencerdaskan otak. Jadi teori yang diajarkan di kelas itu pada intinya adalah bagaimana kan mencerdaskan otak, intelijensinya ya. Tetapi itu tidak cukup hanya otak saja. Karena kebanyakan orang-orang yang pintar, yang jenius itu diatur oleh orang, diatur oleh sebuah sistem, diatur oleh sebuah aturan. Kebanyakan seperti itu orang pintar, dan dia rata-rata bekerja di sebuah perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu, sehingga dia tidak bisa berkembang, tidak bisa berinovasi karena mereka diatur ya. Karena ketika adik-adik semua, anak-anakku semua juara 1, ranking 1 dengan nilai katakanlah 100, nah, itu banyak orang yang melirik tuh, iya kan? Banyak orang yang melirik, pintar-pintar gitu. Ternyata ada satu lagi output yang satunya itu emotional quotient, kepekaan. Tanggap, bisa membaca peluang. Bahwa peluang pertanian ini menjanjikan. Makanya hari ini kami, walaupun saya tidak mengikuti secara langsung, tapi saya tadi mengikuti sambutan pembukaan Zoom tadi dengan Kementerian Pertanian. Ternyata memang hari ini pertanian itu menjadi sebuah prioritas yang juga sangat berpengaruh terhadap masalah pandemi juga ya. Itu pertanian, maka sekarang digesa, disupport habis oleh kementerian dan oleh presiden masalah pertanian ini. Maka saya pikir kalian nggak salah ngambil jurusan, tapi itu pun tidak, karena memang teoritis, maka perlu ada sebuah katakanlah yang langsung terjun di lapangan sebagai implementasi atau aplikasi atau melaksanakan teori yang diajarkan di kelas sekarang di lapangan. Ini dia. Kalau ibu kepala sekolah ini udah nggak angsing, karena sama-sama juga kami juga sering bercanda, sama-sama ngajar ya, sehingga sudah biasa lah. Dan saya juga camat ini bukan sesuatu yang yang mewah, tidak. Camat ini hanya pengabdian, bagi saya pengabdian. Makanya ke kawan-kawan, ke masyarakat pun kalau belah butuh saya, tenaga, pikiran saya, silahkan telepon aja, nggak usah pakai formal-formal. Dan saya juga nggak mau seperti itu, karena saya tahu persis bahwa masyarakat saya ini pelayan, bukan untuk dilayani. Cuma hanya dilebihkan sedikit oleh pemerintah aja, mungkin katakanlah mobil ada, mungkin ruangan yang ber-AC itu aja dilebihkan. Tapi sebenarnya kerjanya itu karena memang kerja kita melayani masyarakat, dan itu dia. Makanya anak-anak sekalian, ya, nanti silahkan langsung dengan Pak Sungkono konsultasi, langsung praktek di lapangan, karena kita hari ini Kecamatan Batu Hampar yang juga luar biasa, PPL kita, Pak Kahfi, Pak Dirman, dan kawan-kawan yang lain, ini luar biasa. Mereka tiap hari, aku ketinggalan terus-terusannya. Ya, kalau udah Pak Sungkono, Pak Kahfi, Pak Tomiri sama Pak Dirman jalan terus, saya ketinggalan. Saya kadang iri. Karena mereka nggak mengenal waktu, tidak mengenal hari libur. Baik Sabtu, Minggu mereka jalan terus. Bagaimana untuk memberikan support ke petani. Dan itu apresiasi luar biasa ke mereka. Maka saya pun sebenarnya nggak, kalau saya lah, katakanlah mungkin secara ekonomi bisa lebih. Nah, hari-hari dia saya ukur dengan keuangan gitu. Karena beliau ikhlas. Tapi harus ada orang yang ikhlas juga untuk memberikan keuangan yang lebih kepada Pak Kahfi, Pak Tomir, sama Pak ini. Karena apa? Karena mereka ini hari ini melayani petani. Ya, yang orang lain mungkin liburan bawa anak istri entah kemana-mana jauh ya kan, mungkin ke kolam renang segala macam, beliau tidak. Beliau selalu hadir bersama petani kita, dan ini apresiasi luar biasa. Makanya saya pikir petani ini adalah pahlawan pangan yang memang jangan dipandang sebelah mata. Saya hitung-hitung ini ya, ini hitung-hitungan semalam ya. Melon aja, memang kita untuk di Batu Hampar ini terkenal melon Bu ya. Melon kita sudah bersertifikat, ada Prima 3, artinya udah internasional, udah layak ekspor. Cuma kita belum bisa publikasi, belum mampu untuk ekspor besar-besaran karena permasalahannya adalah masih musiman, ya. Tapi nanti mungkin ada skenario yang kita bisa buat agar memang tiap hari ada di Kecamatan Batu Hampar itu melon, walaupun mungkin persentasenya kecil. Yang penting ketika orang datang, ketika tanya melon ada, itu. Jadi sudah kita hitung. Anda, kami mungkin kalau dari segi pakaian necis, ya kan, umat camat gitu. Orang datang, oh camat, padahal oh camat begitu, ya kan.
tapi nggak ada apa-apanya. Karena lebih hebat petani. Petani ini walaupun bahasanya kotor, mungkin pakaiannya kena lumpur, hari-hari megang tanah, ya. Tapi lebih, kalau dari segi penghasilan lebih besar petani lagi daripada kami. Ya, kenapa? Karena bayangkan saja, semalam saja petani ini melon di sini, ya, sudah menghasilkan satu orang petani itu sudah katakanlah 20 ton. 20 ton rata-rata ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada 12.000, tergantung jenis melonnya. Katakan rata-rata 10.000. 10.000 kali 20 ton udah berapa? 200 jutaan. 20 juta, 200 juta. 200 juta ya. 200 juta. Itu hanya 60 sampai 70 hari. Karena memang di kita ini melon, di samping PT itu memberikan benih atau menjual benih, tapi mereka juga sudah membawa langsung distributornya Pak ya, langsung pengepulnya, langsung dibawa langsung dibeli oleh pengepulnya. Artinya, Nanda sekalian, bahwa petani ini kalau sepandang sepintas mata dilihat sepertinya lece-lece gitu ya. Masyarakat bawah. Tapi secara ekonomi mereka lebih dari kita. Ya, mereka lebih dari kita. Dan inilah yang menjadi catatan kita bersama, bahwa jangan dipandang sebelah mata menjadi petani, maka tergantung petaninya kayak apa. Jangan petani kayak bapak saya dulu. Dari kecil bertani sampai tua, sampai meninggal, hanya sebatas itulah yang bisa lakukan. Kenapa? Tidak ada proses pengembangan, tidak ada inovasi, tidak mau berkomunikasi dengan yang lain, dengan orang-orang yang hari ini mensupport. Itu aja. Pak Sungkono, Ketua Kelompok Tani Bangun Jaya, dia membuka diri untuk menerima siapapun. Artinya, ketika kita membuka diri, maka sharing informasi akan terjadi. Ya, akan terjadi tukar pikiran, akan terjadi diskusi, dan hanya pengembangan. Kan setiap orang punya kapasitas berbeda-beda. Pak Kavi mungkin punya jaringan yang berbeda. Ya, Ibu punya jaringan yang berbeda. Ketika disinilah kemampuan potensi itu disatukan menjadi satu, maka ini akan mengembangkan akan mengembangkan dan menginovasi. Pada akhirnya akan menjadikan bahwa dia berkualitas. Kenapa? Ada sharing informasi yang selalu terjalin komunikasi itu. Jadi orang jangan menutup diri, membuka diri aja. Jangan khawatir ketika orang datang diambil cabenya kemudian dibawa pulang gratis begitu, nggak seperti itu. Tidak semua orang seperti itu. Tapi saya yakin ketika membuka diri, maka peluang untuk maju itu, untuk berkembang itu lebih tinggi daripada orang-orang yang menutup diri, daripada orang-orang yang eksklusif. Maka kita inklusif lah, terbuka untuk semua orang. Dan juga ini adalah merupakan bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat. Ya. Makanya hari ini kalian diterima di sini karena memang membuka diri. Mungkin tentu kelompok tani yang lain juga membuka diri untuk kalian. Dan kami selalu mensupport ya, selalu mensupport. Karena saya juga bangga ketika saya hadir di tengah-tengah petani, bersama petani, kemudian melihat kondisi yang luar biasa ini. Dan inilah support yang kami lakukan. Makanya Zoom yang dilakukan hari ini adalah pertemuan kementerian dengan camat se-Indonesia. Artinya hari ini camat itu bukan nggak boleh duduk di balik meja aja, nggak boleh. Ya, karena camat itu adalah orang lapangan. Camat itu memang duduk di masyarakat. Jadi kalau ada camat yang duduk hanya di balik meja, bukan camat namanya itu. Dia itulah orang-orang birokrasi aja. Jadi kalau camat itu bukan orang birokrasi, camat itu orang lapangan. Dia yang menyentuh ke masyarakat langsung, kan itu. Karena memang kerjaan kita adalah bagaimana hari ini bisa mensupport. Kami mungkin nggak paham seperti Pak Sungkono dalam mengolah pertanian segala, tidak paham, tapi dengan kehadiran kita, dengan jaringan yang kita punya, dengan komunikasi yang kita punya, dengan kebijakan yang kita punya, ini bisa mendorong petani itu untuk semangat dan termotivasi. Minimal ada sesuatu yang bisa diharapkan ke depannya gitu. Ya. Nah, apalagi dibantu dengan PPL kita yang luar biasa, dengan Babin Kaptimmas kita yang hari ini juga tetap menjaga standby. Dia harus sensitif telinganya ketika ada sesuatu yang itu langsung bangun, bagaimana memberikan pengamanan itu. Dan inilah sinergisitas, inilah kebersamaan harus dibangun. Apalagi hari ini bahwa sekolah itu, lembaga pendidikan formal itu bukan hanya sebatas mencerdaskan otak, itu juga ada namanya outputnya itu adalah memberikan emotional quotient-nya, kepekaan, ya. Maka orang yang berhasil itu orang yang sukses bukan orang-orang yang cerdas otaknya, tidak, tetapi bagaimana dia bisa membaca peluang, bisa peka terhadap lingkungannya. Peluang-peluang ekonomi itu di mana, itu orang-orang yang memiliki emotional quotient, emosional itu, bukan hanya orang yang pintar, ya. Dan juga perlu diingat, yang ketiganya adalah spiritual, itu keyakinan keagamaan kita. Itulah yang mendorong kita. Kalau sudah 3 ini masuk dalam kehidupan kita, saya yakin akan berhasil. Nggak ada istilahnya manusia itu miskin terkecuali orang-orang yang memang tidak mau bekerja, terkecuali memang dilahirkan dia sudah tidak punya kemampuan apa-apa, lain cerita kalau itu.
Ya, tetapi kalau kita semua yang punya otak, fisik masih kuat, kemudian kita memiliki ya katakanlah bisa komunikasi dengan yang lain-lain, maka saya yakin masa depan ada milik kita. Karena belum tentu satu duduk bersama, satu kelas katakanlah, masa depannya sama belum tentu, ya. Karena tergantung bagaimana penguatan sikap kita dalam menentukan masa depan kita. Maka masa depan kita yang kita menentukan, bukan orang lain. Bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan kakak kita, bukan tetangga, bukan guru-guru juga, bukan. Tapi yang menentukan masa depan tergantung kita. Kalau ada syair Arab, syair nih ya, ma madofat al mu'amalu ghaib wala kasalat yang tafia. Yang lalu biarlah berlalu, masa yang akan datang masih sembunyi. Masa hari ini tidak bisa menentukan masa depan kita. Ya, masa hari inilah menentukan masa depan kita. Maka bangun. Maka artinya masa depan kita yang menentukan. Yang lain hanya rangsangan. Guru hanya rangsangan. Kawan-kawan hanya rangsangan. Orang tua hanya rangsangan. Tapi kitalah yang menyikapi terhadap permasalahan kehidupan kita ke depan. Makanya orang dewasa itu bukan dilihat dari postur tubuh, bukan dilihat dari berubah tidak berubahnya rambut, atau jenggot tidak jenggot, tapi bagaimana kita bijak menghadapi permasalahan hidup kita, mampu menyelesaikan masalah hidup. Maka salah satunya adalah ada emosional di dalam jiwa ini, kepekaan, ada tanggap, menyelesaikan sebuah masalah dan mencari peluang-peluang dalam kehidupan kita. Makanya petani sekali lagi jangan dianggap sebelah mata, walaupun dia mungkin kayak gini, tapi silahkan bayangkan aja. Kalau sekali panen 1 ton berapa Pak? Di harga berapa puluh ribu itu berapa? Dan itu pergulirannya apa namanya cepat. Kayak Pak bawang merah ini, ya. Bawang merah yang ditanam Pak Sungkono ini. Kalau umbi dia hanya 72 hari panen. Kalau dia apa namanya? Kalau yang benih itu 102 hari. Dari mulai pembibitannya sampai panennya 102 hari. Memang sih agak rumit untuk pemeliharaannya, perawatannya, tapi itu pun semua dari usaha kita manusia. Maka ketika usaha jangan cerita permasalahan yang menentukan adalah apa namanya Allah. Tapi ketika usaha maka betul-betullah usaha. Masa takdir masalah nanti. Tenaga sekalian dan juga kepada ibu-ibu majelis guru dan dewan guru, kepala sekolah juga terima kasih ya telah mempercayakan kepada kelompok Tani Bangun Jaya di Kecamatan Batu Hampar ini. Artinya ketika ibu sudah melepaskan kemari berarti ada nilai kepercayaan ibu bahwa Pak Sungkono dan kawan-kawan yang petani sih punya kemampuan untuk menjadikan siswanya atau sesuai dengan kurikulum yang ibu ajarkan di sekolah. Karena apa? Tidak akan mungkin datang kemari kalau tidak menaruh sebuah kepercayaan. Tidak mungkin datang kemari kalau tidak ada intelektualitas dengan Pak Sungkono. Tidak akan mungkin datang kemari kalau tidak punya kemampuan Pak Sungkono untuk mendidik untuk mendidik anak-anakku di lapangannya. Karena sudah ada kemampuan, sudah berkualitas. Dan perlu saya informasikan, Pak Sungkono dan kawan-kawan petani di sini bukan hanya kelas-kelas kecamatan, tapi mereka udah kelas nasional. Maka jangan sanksi kalian, ya, kelas nasional. Guru saja yang sarjana sudah juga banyak magang di sini, apalagi siswanya, ya kan? Secara teoritis mungkin, tetapi secara aplikasi di lapangan, gimana pun ini beliau otodidak, tapi memang betul-betul dijiwai. Maka bekerja itu harus dijiwai, ya. Saya pun belum tentu bisa, saya hanya bisa cerita aja. Ya kan? Ya betul. Kalau masalah cerita bawang, karena saya cerita. Kenapa saya tahu berapa hari, kan saya cerita dengan petani. Maka saya tahu. Kalau nggak bercerita, mana mungkin saya tahu. Kan itu. Dan inilah satu kesempatan. Kemudian yang terakhir lagi, paling terakhir, bahwa saya juga berterima kasih pada PPL kita, Pak Kahfi, yang menginformasikan kita bahwa 2022 kita dimasukkan di Kecamatan Batu Hampar ini sebagai program Kampung Hortikultura. Jadi kalau 2022 ini berhasil, kementerian, ya lagi dong. Kalau ini berhasil, maka yang pertama harus kita lakukan, saya harus merapatkan semua masyarakat yang berkompeten atau yang memiliki harus mensupport masyarakat agar memang Kecamatan Batu Hampar itu harus ada hortikultura. Artinya ini menjadi sebuah kebutuhan pekerjaan primer karena sudah menjadi kampung hortikultura. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kalau 2022 betul-betul hortikultura, mau tidak mau kita harus membuat gapura, ya, gapura dan segala macamnya untuk memenuhi, untuk menunjang fasilitas nama yang sudah disandang oleh Kecamatan Batu Hampar.
Dan ini luar biasa, kita punya Pak PL. Sebenarnya bukan saya itu nggak ada apa-apanya. Kalau saya justru Pak Kavi lah ini yang perlu. Bukan nanti kita juga ini bisa patung Pak Kavi di tengah-tengah alam. Dengan ikon ya kan. Itu dia, betul. Karena melon kita sudah bersertifikat juga berkat kawan PPL Pak Kavi dan kawan-kawannya. Ya, jagung manis kita juga sudah bersertifikat juga mereka juga. Hari ini ada 4 komoditi lagi yang sedang sertifikasi. Itu sertifikasinya bukan kaleng-kaleng, ya, kementerian, ya, Prima 3, dan itu udah layak ekspor. Semua yang diekspor itu harus melalui sertifikasi, nggak boleh sembarangan, ya. Dan itu luar biasa. Kecamatan Batu Hampar mungkin memperoleh, kalau seandainya dapat 4 lagi komoditi yang jebol sertifikatnya, berarti udah luar biasa Kecamatan Batu Hampar ini, ya. Nah, itu luar biasa, dan memang saya pun bangga di Kecamatan Batu Hampar bisa bertemu dengan kawan-kawan di sini, dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya. Dan alhamdulillah saya bisa beraktivitas di sini walaupun mungkin camat tembe-tembe, tapi nggak jadi masalah. Tapi yang penting eksistensinya ya Pak Kavi ya. Itu yang penting itu. Yang penting kita juga bisa bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi petani kita. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Tadi kita bilang agak lama tuh ya kan? Ini agak lama ya. Tapi nggak apa-apa. Oh iyalah. Tapi dan ternyata ya, dan itu terus terang aja. Terus kemudian yang terakhir yang zoom tadi, hasil zoomnya jagung, ternyata Kementerian